Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita akan membahas atau mendiskusikan mengenai bagaimana menggunakan metode determinan untuk menyelesaikan persamaan linear tiga variabel. Adapun kalau dikatakan tiga variabel mengandung nilai secara umum x, y, dan z. Jadi di sini nanti kita akan mencari bagaimana mendapatkan nilai x, y, dan z tanpa harus menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Baik, secara umum determinan bisa kita cari dengan menggunakan metode seperti ini apabila kita dapatkan 3 baris 3 kolom. Jadi kalau misalkan nanti ini matrik dia ya, kita mulai dengan plus, min, plus. Jadi kalau nanti pengalinya ini A1, maka ini A1, maka yang garis di sini kita garisi, kemudian yang sisi ini kita pindahkan di sebelah sini. Kemudian selanjutnya jika kita menginginkan B1 seperti ini, tapi ini terlebih dahulu kita kalikan dengan minus, min, kemudian B1 dikalikan dengan, jadi kalau kita hapus sebelumnya ini, kita misalkan ya, kita ingin mengalihkan B yang sebelumnya ini minus, ini B, maka selain ini ya, jadi ini A2, A3, A2, A3, kemudian ini C2 dan C3. Kemudian kita tambahkan yang sebelumnya ini tambah minus plus ya, kita tambahkan dengan C1. Jadi kalau nanti kita ambil C1, jadi kalau nanti kita gunakan C1 berarti ini kita tutupi seperti ini, sehingga yang yang ada di kotak ini, yang ini kita taruh di sini. Oke. Selanjutnya kita ambil satu contoh ya, A1 di sini memiliki nilai 1 seperti ini, matriknya ini. Jadi kalau ini kita ambil 1, yang ini plus, min, plus, berarti ini 1 kita kalikan dengan 5, 7, 4, 8 ya. Jadi ini 5, 7, 4, 8. Kemudian kita kurangi, ya ini kurangi di posisi 3. Jadi kalau ini nanti kita hapus, kita garisi ya, posisi 3 ini tutup seperti ini, kita tutupi, maka yang muncul di sini 4, 2, ini dia ya. Kemudian 7 dengan 8. Selanjutnya 2 plus 2 dikalikan dengan jadi kalau nanti kita cari ini bisa kita gunakan, kita tutup seperti ini, berarti 4, 5, 2, 4. Jadi ini. Selanjutnya kita kalikan secara bersilang ya, ini kali kemari ya, kemudian yang ini kalikan ke sana. Berarti 1 dikali dalam kurung 5 kali 8 dikurangi, jadi nanti dikurang 4 dikali 7 kurang 3, sama juga ini 4 kali 8 ya, dikurangi 2 kali 7 ditambah ini, tambah ini 2 ya, ini 2 dalam kurung 4 kali 4, kemudian dikurangi 2 kali 5, 10 ya kan?
Nah, ini 5 kali 8 40 dikurang 4 28, kemudian dikurangi 3 dikali dalam kurung 4 kali 8 32 dikurang 2 14 tambah 2 kali dalam kurung hasil perkalian 4 kali 4 16 dan 2 kali 5 10. Selanjutnya ini dikurangkan menghasilkan 12, yang ini kita kurangkan menghasilkan 18, ini kita kurangkan menghasilkan 6, dan kita kalikan ke dalam jadi 12. 3 kali 18 ya, jadi 54, ini ada tanda minus. 2 kali 6 12. Selanjutnya kita jumlahkan 12 dikurang min 54 min 54 sorry, kemudian ditambah dengan 12 sama dengan minus 30. Jadi determinan dari persamaan ini ataupun dari matrik ini sebesar minus 30. Jadi ini metode ini nanti akan kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan linear 3 variabel. Oke, kita masuk ke dalam aplikasi determinan. Jadi untuk mendapatkan determinan itu lebih kurang persamaannya kita buat ke dalam bentuk pola seperti ini. Jadi nilai dia nanti kalau kita misalkan dapat X tambah Y tambah Z sama dengan misalkan ini ada A, B, ada C sama dengan D. Nah, D ini nanti harus kita pindahkan kemari sehingga muncul sama dengan persamaan seperti ini. Kemudian nilai dia untuk mendapatkan nilai X, maka X per determinan. Lihat, nah kita lihat ya, kalau kita ingin mendapatkan nilai X maka unsur X ini ditutup sehingga muncul Y B1 ini X di kemari, kemudian C1 C2 C3 ini, kemudian yang D ini kemari. Nah di sini perlu nanti perhatikan tanda-tanda minus plus minusnya di sini mengikut dia. Nah, kalau kita ingin mendapatkan nilai Y, maka kita tutup yang Y. Berarti yang ini A, ya, A ini kemari, terus C, terus D. Nah ini. Namun di sini unsur Y harus memiliki nilai positif ya. Jadi di sini ada plus min plus min. Sebaliknya ataupun selanjutnya apabila kita diinginkan atau ditentukan untuk mendapatkan nilai Z, sama, kita tutup nilai Z sehingga muncul persamaan dia cuman A1 ini dia, B1 dan B2, B3 ini, terus D1. Jadi untuk mendapatkan nilai X, Y, Z, determinannya kita posisikan seperti ini. Kemudian apabila kita mencari nilai determinan D0 dia, jadi di sini nanti kalau X ini, yang ini bisa diasumsikan sebagai determinan 1, yang ini dinyatakan dengan determinan 2, ini determinan yang ketiga untuk mempermudah penulisan. Sementara determinan 0 adalah determinan ya di sini konstan. Nah, jadi determinan 0 itu kita ambil dari tidak menggunakan D. Jadi ini A1, A2 dan A3 ini dia. Kemudian B1, B2, B3 ini. C1, C2 dan C3 ini. Jadi
untuk determinan 0 tidak menggunakan nilai di sisi D. Oke, untuk mempermudah biasa orang menulis determinan seperti ini. Jadi ini persamaan yang bisa kita pakai. Jadi kalau kita nanti ingin mencari nilai X, maka cukup kita gunakan X per determinan 1 akan sama dengan min 1 per determinan 0. Nah, ini untuk mendapatkan nilai X. Jadi persamaan ini bisa kita ambil ini persamaan X dengan yang ini. Nah, atau kalau ingin mendapatkan nilai Y, maka kita min Y per determinan 2 ya, sesuai dengan di sini sama dengan min 1 per determinan 0. Ini untuk mendapatkan nilai Y. Sebaliknya atau seterusnya nilai Z. Nah, jadi kalau Z itu sama dengan Z per determinan 3 sama dengan min 1 per determinan 0. Nah, jadi keuntungan di metode determinan ini kita tidak perlu harus mencari nilai X, Y, Z ataupun nilai X dulu baru bisa mendapatkan Y, baru bisa mendapatkan nilai Z. Tapi di sini bisa saja kita menentukan nilai Z tanpa harus mengetahui dua variabel yang ada di sini. Baik, kita lihat contoh soal. Pada soal ini kita dikasih tahu 2x tambah 3y kurang min z kurang z sama dengan 4. Nah, jadi ini ada 3 buah persamaan. Nah, untuk menjawab ini maka nilai ini harus kita rubah dulu, masukkan ke dalam sehingga menjadi nilai memiliki persamaan sama dengan 0 seperti ini. Jadi kalau dia plus masuk ke dalam menjadi minus, plus menjadi minus, kalau plus minus menjadi plus. Nah, setelah itu karena kita ingin mendapatkan nilai X, maka seperti bersama tadi, maka X per determinan 1 sama dengan min 1 per determinan 0. Nah, jadi kita cukup mencari determinan 1 dulu dan determinan 0, atau sebaliknya boleh, determinan 0 dibagi kita cari dulu baru kita dapatkan atau kita cari determinan yang 1. Baik, kalau determinan 0 maka nilai D ini tidak perlu kita masukkan. Jadi nilai D tidak dimasukkan, berarti di sini ini A1, B1, C1. Berarti A2 ini urutan ini di sini. Berarti ini 2 3 1. Kemudian di sini ini 3 1 2. Kemudian ini lihat ya, jangan lupa tanda minus, min 1 2 min 5. Selepas itu kita buat seperti yang tadi, ini plus minus plus. Jadi kalau kita ambil dua pengalinya, maka ini yang akan kita tulis di sini. Nah, kemudian kalau kita kalikan lagi, nah, ini harus ada pengurang, kurang 3, jadi 3 seperti ini. Ini dia. Kemudian yang di sini ini. Selanjutnya minus, jadi ini plus ya. Di sini ada plus. Nah, jadi sini nanti plus dikali dengan min 1 dalam kurung 3 1 1 2. Jadi kalau plus dikalikan dengan minus akan menghasilkan minus, sehingga akan dapat seperti ini, minus. Selanjutnya sama seperti ini. Ini kita bisa sederhanakan lagi nanti dengan menggunakan perkalian seperti biasa atau seperti yang kita bahas di slide sebelumnya. Nah, jadi ini metodenya, perkalian ini bisa kita gunakan metode perkalian seperti ini ya. Oke. Jadi di sini
nanti bisa dipahami mekanisme perkalian ini. Seperti ini, 1, ini 1, ini kalikan kemari, kali silang, tetapi ini kali ini dikurang 4 kali 7. Sama, penerapan metode itu digunakan di sini sehingga menghasilkan determinan 0 sebesar 28. Jadi determinan 0 kita sudah dapatkan sebesar 28. Sekarang kita cari determinan 1. Kalau untuk mendapatkan determinan 1, artinya nilai X yang kita hilangkan. Jadi untuk mendapatkan determinan 1, kita tutup nilai X. Nah, X ini. Jadi ini kita tidak pakai, berarti ini muncul 3, 1. Jadi ini 3 dari sini, ya. Ini kita ambil 3-nya. Ya, kemudian yang ini kita ambil di sini. Kemudian yang ini kita ambil di sini. Nah, jadi untuk mendapatkan determinan 1 kita mengganti nilai X. Selanjutnya metode ini kita gunakan sama seperti metode sebelumnya, ya, yang di sini. Maka determinan 1 bisa didapatkan dengan metode 3, pengalinya seperti ini. 3 dikalikan 2, ya, dikali 11. Tapi di sini sudah langsung diperkalikan, ya. Jadi kalau kita buat di sini nanti ini plus min plus. Jadi di sini nanti 3 kali 2 min 5 min 13 11. Oke. Jadi di sini 2 kali 11 sudah jadi 22 dikurang, nah, ini nanti kalau kita jabarkan ini 3 dikali 2 kali 11, 2 kali 11 dikurang min 13 dikali min 5. Oke. Kemudian nanti dikurangi lagi di sini, ya, kurang ini min 1 dikali yang ini 1 2, kemudian min 13 dan 11. Kemudian ditambah min 4. Nah, ini nilai dia 1 2 min 5. Oke. Nah, jadi di sini nanti dikalikan terus, ya, dikalikan min kali min plus di sini. 1 kali ini 1 kali 11 11, 2 kali 13 dikurang, ya, jadi plus 26, sehingga menghasilkan nilai minus 56. Selanjutnya gunakan persamaan antara X dengan X delta 1, determinan 1 sama dengan min 1 per determinan 0. Kita masukkan nilai, di mana determinan 1 itu kita dapatkan sebesar minus 56, sementara determinan 0 sebesar 28. Ini kali silang, maka menghasilkan nilai X sama dengan min 1 kita kalikan dengan min 56 dibagi dengan 28. Oke. Dx yang kita dapatkan sebesar 2. Oke, ini untuk mendapatkan nilai X. Kemudian apabila ada persamaan lain, contoh-contoh lain misalkan, ya. Di sini kita diberikan contoh soal seperti ini.
ya. Kemudian langkah seperti tadi, ini kita masukkan dulu ke dalam, ya, ke dalam ini. Nah, sama ini, kalau minus jadi plus, plus akan menjadi minus. Jadi kalau dia ada tanda sama dengan, kalau ada tambah di sini atau plus melewati akan menjadi minus. Kalau minus melewati sama dengan, dia akan berubah menjadi plus. Nah, jadi ini nanti diperhatikan supaya tidak salah-salah. Selanjutnya, kalau nanti kita disuruh mencari nilai Y, maka ini berarti kita cukup mengambil persamaan tim min Y per determinan 2 sama dengan min 1 per determinan 0. Jadi kita cukup mencari determinan 2 dan determinan 0. Determinan 2 berarti nanti kita ambil sumbu variabel Y. Jadi variabel Y ini kita hilangkan, ini kita hilangkan, sehingga nanti persamaan dia determinan 2 ini adalah 2, 1, 4. 2, 1, 4. Kemudian min 5 ini ya, min 5, 1, 3. Jadi min 5, 1, 3. Kemudian 11, min 6, min 8. Nah, sama prosesnya seperti tadi ya, kali bersilang ini plus min plus. Nah, ikuti sini. Nah, di sini kenapa minus plus? Karena nanti hasilnya di sini adalah ya, kita tutup sini dikurang min 5 begini ya. Jadi min kali min jadi plus. Ikuti prosedurnya ini sehingga dapat determinan yang kedua 63. Sementara determinan 0 sama juga ya, determinan 0. Namun di sini kalau kita mendapatkan atau mencari determinan 0, kita tidak menggunakan nilai di sisi D-nya ini. Jadi nilainya 2, 1, 4 ya, 2, 1, 4. Kemudian 1 min 1 2. 1 min 1 2. Dan di sini min 5 1 dan min 3 ini. Nah, selanjutnya gunakan perkalian seperti yang di atas, dapatlah nilai determinan 0 sebesar min 21. Gunakan persamaan ini. Jadi persamaan ini kita gunakan ya seperti ini. Maka nanti kalau kita ambil matematis, minus dengan minus ini bisa hilang, sehingga muncul perkalian ini kalikan kemari, muncul seperti ini. Mana determinan yang kedua dapat sebesar 63 ya, determinan 1 determinan 0 min 21. Hasil pembagian ini mendapatkan nilai Y sebesar min 3. Jadi metode ini jauh lebih mudah ketimbang menggunakan metode eliminasi dan substitusi, di mana kita harus mendapatkan nilai X baru bisa mendapatkan nilai Y baru bisa mendapatkan nilai Z. Jadi bertahap. Kalau X-nya dapat baru masukkan dapat nilai Y, setelah dapat baru kita dapatkan Z. Nah, kalau di sini kita langsung bisa mendapatkan nilai Y tanpa harus mengetahui nilai X. Baik, terima kasih, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.